Welcome, enjoy your time. Bab 13, masa lalu datang kembali saat hubungan mereka mulai membaik. Bagas heran melihat nomor asing yang muncul di layar ponsel gadis itu. Nomor luar negeri, siapa? Gumamnya. Saat ia sedang melamun, Risa memasuki kamar tersebut. Gadis itu terkejut sekaligus bingung melihat sosok Bagas berdiri di samping tempat tidur. Ia berhenti sejenak. Mas, lagi apa di sini? Bagas yang terperanjat mendengar suara Risa langsung menoleh dengan raut wajah yang pucat. Riz, saya... Ucapnya terbata. Tangan kanannya masih memegang ponsel Risa. Kok mas pegang HP saya? Tanya Risa, heran. Dia merasa hubungan mereka belum sedekat itu, sampai bisa sembarangan memegang ponselnya. Pria itu pun gelagapan. Ini tadi saya pas mau masuk kamar, dengar suara HP kamu bunyi. Takutnya ada telepon penting, jawab pria itu. Ia pun menyerahkan ponsel tersebut pada pemiliknya. Oh, sahut Risa singkat. Namun dia merasa sikap pria itu aneh. Ia pun tidak berusaha melihat siapa yang menghubunginya, sebab Bagas masih berdiri di sana. Kok gak dijawab? Tanya pria itu penasaran. Gak apa-apa, nanti aja jawabnya. Kalau penting pasti dia telepon lagi, sahut gadis itu. Kenapa? Apa kamu gak mau jawab telepon di depan suami sendiri? Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya? Tanya Bagas hati-hati. Risa mengerutkan keningnya. Maksud mas apa? Dia tidak terima disebut menyembunyikan sesuatu dari pria itu. Kalau emang gak ada yang kamu sembunyiin, coba jawab aja teleponnya. Saya cuma penasaran siapa orang yang telepon kamu malam-malam begini. Tantang pria itu. Risa merasa sikap Bagas semakin melewati batas. Namun dia juga tidak mau jika dicurigai oleh suaminya itu. Ia pun melihat layar ponselnya, mencoba mencari tahu siapa yang telah menghubunginya. Ini kode negara mana ya? Batin gadis itu. Kok bengong? Tanya Bagas heran. Risa sedikit kesal dengan sikap suaminya itu. Akhirnya dia langsung menjawab panggilan tersebut, sebab ponselnya terus berdering. Gadis itu menekan tombol jawab, lalu tombol speaker. Halo? Ucapnya. Halo sayang, akhirnya kamu jawab juga, sahut sang penelpon. Risa dan Bagas sama-sama terkejut. Wajah pria itu berubah menjadi kaku. Sedangkan istrinya seketika langsung pucat. Gadis tersebut kenal betul suara siapa itu. Dia jadi serba salah, bingung harus melakukan apa. Jika langsung diputuskan sambungan teleponnya, pasti Bagas akan semakin curiga. Namun jika melanjutkan pembicaraan, dirinya bingung harus bicara apa. Sorot mata tajam pria itu menghujam istrinya, seolah amarahnya sudah siap untuk meledak. Risa menghela napas lalu bicara. Maaf, sepertinya Anda salah sambung, ucap gadis itu kikuk. Aku gak mungkin salah sambung, Riz. Aku hafal nomor kamu. Kenapa sih kamu menghindari aku terus? Tanya Yoga. Nomor pria itu sudah diblokir oleh Risa. Namun ternyata dia tidak kehabisan akal. Dia membeli nomor baru dan berusaha menghubunginya. Wajah Bagas merah padam. Dia benar-benar kecewa karena mengira gadis itu masih berhubungan dengan pria lain. Mas, aku kan udah bilang hubungan kita gak bisa dilanjut. Kita udah putus. Jadi tolong jangan hubungi aku lagi ya. Pinta Risa. Dia tidak tega jika harus bicara kasar pada Yoga. Bagaimanapun selama ini pria itu sudah sangat baik padanya. Kenapa sayang? Sejak awal aku gak pernah nerima keputusan ini. Kamu mutusin aku sebelah pihak. Sekarang aku udah di bandara. Insya Allah besok sampai di Indonesia. Kita harus ketemu, oke? Tanya pria itu. Maaf aku gak bisa. Udah dulu ya mas. Assalamualaikum. Risa tidak sanggup bicara lagi. Dia segera memutuskan sambungan teleponnya, khawatir jika Yoga bicara lebih jauh lagi. Risa menelan saliva karena Bagas masih menatap tajam dirinya. Dia bingung harus menjelaskan apa pada suaminya itu.
Jadi kamu masih berhubungan sama pria lain? Tanya pria tersebut. Risa menggelengkan kepala. Mas dengar sendiri kan, saya udah mutusin dia dari sebelum kita nikah. Jadi tolong jangan nuduh sembarangan, ucap gadis itu tegas. Tapi saya juga dengar barusan dia ngajak kamu ketemu. Dia juga gak mau putus dari kamu, sahut Bagas. Loh, itu bukan kapasitas saya. Itu urusan dia, Mas. Yang penting kan saya gak respon, ujar Risa tidak mau kalah. Oh ya? Terus kemarin apa? Waktu kamu lagi nyuapin Via di samping, kamu nerima telepon dari dia, bahkan sampai pergi ke kamar. Itu yang kamu bilang udah putus. Bagas mulai emosi. Risa mengerutkan keningnya. Dia tak menyangka jika pria itu masih mengingatnya. Namun ia sadar kalau itu dirinya salah. Meski sebenarnya ia tak menjawab telepon dari pria tersebut. Oke, saya akan jujur. Waktu itu saya nggak jawab telepon dia. Saya pergi ke dalam cuma karena mau menghindari Mas. Rizky ada di dekat suami yang selalu mengabaikan dan nyindir saya. Skak gadis itu. Bagas terkesiap. Lidahnya terasa keluh karena kini Risa menyebutkan kesalahannya. Ia pun malu ternyata dirinya sudah salah menuduh. Oke, saya minta maaf. Untuk hal itu saya sudah jelaskan tadi. Tapi kamu beneran udah putus sama dia? Tanya pria itu kikuk. Iya, jawab Risa singkat dan padat. Mas lihat sendiri kan, dia telepon saya pakai nomor yang gak dikenal. Karena saya udah blokir nomor dia, tutur gadis itu. Bagas menghela napas dalam-dalam. Maaf kalau saya udah mikir negatif. Saya cuma gak mau punya istri yang ada main sama laki-laki lain, ucapnya. Mas gak perlu khawatir. Saya bukan tipe perempuan seperti itu. Meski saya belum cinta sama Mas, bukan berarti saya gak jaga harga diri sebagai istri, jawab Risa tegas. Bagas memejamkan mata sejenak. Iya, saya percaya. Sekali lagi saya minta maaf, ucapnya. Dia sadar jika dilanjutkan mungkin gadis itu akan marah lagi padanya. Akhirnya mereka kembali salah tingkah dan canggung. Risa heran karena pria itu tidak pergi dari kamarnya. Sedangkan Bagas bingung harus melakukan apa. Kamu belum istirahat? Tanya pria itu canggung. Iya, ini saya mau istirahat, tapi nunggu Mas keluar dulu, jawab gadis itu. Oh iya, ini saya juga mau keluar. Ya udah kalau begitu selamat istirahat, sahut pria itu. Dia mencoba tersenyum, berusaha meredakan ketegangan yang terjadi. Risa membalas dengan senyuman tipis, tanda bahwa dia telah memaafkan kesalahan suaminya itu. Gadis itu menghembuskan napas setelah suaminya pergi, lalu ia melepas hijab dan kembali naik ke tempat tidur. Kenapa Mas Yoga harus telepon aku lagi sih? Aku kan jadi gak enak, takut dikira masih ada main di belakang dia, gumam gadis itu. Namun ia cukup memahami bagaimana perasaan Yoga. Ia tahu betul pria itu sangat mencintai dirinya. Bahkan selama ini dia bekerja keras di luar negeri demi bisa menikahinya. Akan tetapi rencana mereka terpaksa kandas karena kondisi yang tak terduga itu. Ya Allah, aku tahu Engkau memahami apa yang aku butuhkan. Tapi kenapa harus begini jalannya? Gumam Risa. Terdengar suara notifikasi di ponselnya. Dia pun langsung membaca pesan yang masuk ke ponselnya tersebut. Ternyata pesan itu dari Yoga. Sayang, aku harap kamu cuma lagi ngeprank ya. Hubungan kita selama ini baik-baik aja, jadi gak ada alasan buat kamu mutusin aku. Sekarang pesawatku udah boarding. Tunggu aku di sana ya. Sebentar lagi kita ketemu. Love you. Risa memejamkan matanya. Seketika air mata pun menetes. Ya Allah, aku harus gimana? Gumam gadis itu. Tak tega rasanya membayangkan perasaan pria yang ia cintai tersebut.